Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview alarm yang saya pakai. Alarm ini mereknya NP One Way, dan saya pakai ini sudah hampir setahun dan tidak ada masalah. Kali ini remote alarm NP One Way ini dilengkapi dengan dua buah remote. Yang pertama untuk remote utamanya, dan ini untuk remote cadangan. Jadi kita akan membahas fitur dan keunggulan apa saja yang ada pada alarm NP One Way ini. Langsung saja kita review. Jadi fitur yang pertama itu adalah alarm NP One Way ini dapat membunyikan sein. Nah, langsung saja kita contohkan. Kontak kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini untuk settingannya, tekan dan tahan tombol petir yang ini, tekan dan tahan sambil ditekan gembok terbuka sebanyak 3 kali. Jadi tekan dan tahan ya. 1, 2, 3, lepas. Nah, ditandai dengan lampu sein berkedip sebanyak 3 kali. Untuk menyimpan settingan, kunci kontak kita matikan. Sekarang kita nyalakan lagi kontaknya dan kita nyalakan sein. Nah, itulah fungsinya dari untuk fitur yang pertama. Dan untuk mematikan fitur yang sudah tadi kita setting, kan mungkin teman-teman tidak suka seinnya nyala seperti itu atau bunyi seperti itu. Untuk menormalkan kembali, tekan tombol petir lagi, tekan dan tahan, dan tekan gembok terbuka sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, lepas. Nah, sein akan berkedip sebanyak 4 kali. Kontak kita matikan untuk menyimpan settingan. Kita nyalakan lagi. Kita nyalakan sein, sudah normal seperti semula. Sudah tidak berbunyi lagi. Fitur selanjutnya yaitu auto lock. Jadi motor akan mengunci secara otomatis selama 30 detik setelah kunci kontak dimatikan. Jadi untuk mengaktifkannya itu, kunci kontak kita nyalakan lagi. Tombol petir tetap sama, tekan dan tahan, dan gembok terbuka tekan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Sein akan berkedip sebanyak 5 kali, itu tandanya settingan berhasil. Dan kunci kontak kita matikan dan kita tunggu selama 30 detik. Motor ini akan mengunci secara otomatis setelah 30 detik kunci kontak dimatikan. Untuk mengetahui apakah sudah mengunci, perhatikan nanti di sini lampu sein akan berkedip 1 kali. Itu tandanya, nah itu tandanya sudah mengunci. Jadi ketika ada pembobolan kontak atau kontaknya ini dipaksa pakai kunci T, motor itu alarmnya akan bekerja. Nah, walaupun speedometer nyala, di sini motornya itu tidak akan bisa nyala. Jadi alarm ini sangat aman. Walaupun speedometer nyala, tapi motor itu tidak akan bisa nyala, mesinnya itu tidak akan nyala kalau kunci kontaknya itu di lock. Jadi untuk menonaktifkan kembali auto locknya, kita nyalakan kontak lagi. Di sini untuk menonaktifkan auto lock, tekan dan tahan tombol petir dan gembok terbuka sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas. Nah, sudah berkedip sebanyak 6 kali, kunci kontak dimatikan untuk menyimpan settingan. Nah, di sini sudah berada pada manual. Jadi
alarm ini tidak akan mengunci secara otomatis walaupun sudah melebihi 30 detik, sejam, 2 jam, sehari, seminggu, dia nggak bakalan terkunci secara otomatis. Jadi harus mengunci secara manual dengan menekan tombol lock. Nah, di sini untuk fitur remote-nya sendiri, di sini ada mode silent. Jadi ketika kita berada di parkiran atau tempat-tempat beribadah, tidak ingin membunyikan buzzer alarmnya, tekan aja tombol gembok tertutup atau locknya ini, tekan dan tahan. Nah, jika ada getaran seperti itu, motor itu tidak akan berbunyi. Tapi ketika kunci kontaknya itu dibobol, alarmnya tetap berbunyi. Dan sama, tidak bisa dinyalakan. Sama di sini juga ketika unlock dapat di mode silent. Jika ingin bersuara, tekan sekali saja. Sama yang di unlock juga. Lanjut lagi untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur pengontrolan dari remote. Jadi artinya ketika kita ingin menyalakan motor, kita harus menekan remote-nya sekali baru bisa mesinnya itu nyala. Jadi walaupun kunci kontaknya ini asli, atau walaupun kunci kontaknya ini, aduh mobil lewat ya, skip dulu lah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya jelaskan fitur yang ini untuk pengontrolan dari remote saja. Jadi ketika ingin menyalakan motor, harus remote-nya ditekan, tombol petirnya itu ditekan sekali baru bisa mesinnya itu nyala. Jadi untuk mengaktifkan fitur pengontrolan dari remote, kita nyalakan kontaknya, tombol petir ditekan dan tahan, dan gembok terbuka ditekan sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepas. Kunci kontak kita matikan. Nah, di sini fungsinya itu ketika kunci kontaknya kita nyalakan seperti ini, harus ada signal dari remote. Jadi ketika kunci kontaknya nyala seperti ini, kita starter nggak bakalan bisa. Jadi harus ditekan tombol petir sekali dan akan terdengar suara indikator. Nah, jika sudah terdengar suara seperti itu, maka motor itu baru bisa dinyalakan. Dan selanjutnya untuk menonaktifkan kembali fitur yang tadi, yaitu pengontrolan dari remote saja, cukup mudah. Kontak kita nyalakan lagi, tombol petir ditekan dan tahan lagi, dan gembok terbuka ditekan dan ditekan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas. Kontak dimatikan untuk menyimpan settingan. Kita kontak lagi tanpa menekan remote, bisa starter. Untuk alarm MP1W ini terdapat fitur hasar. Jadi dengan menekan remote maka bisa menyalakan hasar. Di sini untuk menyalakan hasar, walaupun kontaknya dimatikan, di sini fitur hasar tetap akan bekerja. Di sini ditekan aja tombol petir, tekan dan tahan selama 2 detik, 2 sampai 3 detik ya. Nah, sudah nyala.
Di sini untuk mematikannya cukup mudah, tekan tombol petir sekali. Mati. Lanjut lagi untuk selanjutnya, yaitu starter motor dari remote. Jadi remote ini dapat menyalakan motor melalui remote. Caranya dengan menekan tombol petir sebanyak 2 kali dengan cepat. Ya, tekan tombol petir sebanyak 2 kali dengan cepat. Di sini terdapat fitur jeda injeksi. Tadi ya saya perlihatkan untuk fitur. Nah, di sini akan loading dulu. Setelah loading baru motornya itu bisa starter. Jadi sangat aman buat motor injeksi. Jadi tidak langsung tekan remote langsung nyala, enggak, dia ada jeda injeksi terlebih dahulu. Setelah full pumpnya itu nyala baru bisa starter. Dan di sini selanjutnya, seumpamanya kita di jalan dan tiba-tiba dibegal, diusahakan remote-nya ini terpisah dari kunci kontaknya, dikantongin aja. Contohnya motor kita diambil paksa oleh orang, mesinnya nyala, dibawa kabur dalam jarak 100 meter, alarm remote ini dapat mematikan motor. Catatan dalam kondisi baterainya itu masih bagus. Nah, tekan tombol lock sekali, motor akan mati. Nah, motor akan mati dan alarm akan berbunyi. Di starter nggak bakalan bisa. Nah, nyala sebentar mati lagi dan sudah tidak bisa nyala lagi. Lo starter sampai dengkul lo copot juga nggak bakalan bisa. Jadi alarmnya itu akan teriak terus menerus sebelum kita membuka atau menekan tombol unlocknya yang ini. Untuk fitur selanjutnya yaitu kita bisa atur level sensitivitas dari modulnya. Jadi untuk getarannya ini atau sensitivitas getarannya ini dapat kita atur sampai 5 level. Di sini untuk level yang pertama yaitu level kurang sensitif atau tidak sensitif, dan paling sensitif itu adalah level 5. Dan cara untuk settingannya itu kunci kontak kita nyalakan. Di sini kembali tekan dan tahan tombol petir dan gembok tertutup ya, gembok tertutup atau locknya kita tekan. Untuk level 1 tekan sekali, level 2 tekan 2, seterusnya sampai 5 tekan 5. Jadi kita tekan 1 dulu, lepas. Nah, terdengar suara tet seperti itu menandakan untuk level 1. Ya, kita lock dulu. Nah, kita lock, kita guncang-guncangkan seperti ini, yaitu kurang sensitif ya. Bahkan kita pukul-pukul di alarmnya itu tidak aktif. Kita pukul keras baru dia nyala. Contohnya. Nah, lanjut. Di sini untuk level 5 sama ya tadi, tekan dan tahan tombol petir dan gembok tertutup sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5, lepas. Kontak dimatikan. Untuk menyimpan settingan kita lock dulu. Nah, di sini pada level 5 ini sangat sensitif. Jadi walaupun kena getaran sedikit, alarmnya itu akan aktif. Kita tekan. Nah, kita ulangi ya. Kita tekan. Walaupun kita sedikit saja kita pukul. Nah,
modulnya itu sangat sensitif jika berada pada pada level 5. Jadi kita ubah ke tengah-tengah. Kita ubah ke level tengah saja, kita ambil tengah-tengahnya yaitu 3. Nah, 1 2 3 lepas. Nah, saya jelaskan terakhir. Di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama untuk mengunci, yang kedua untuk membuka, dan yang ketiga untuk menyalakan motor, menyalakan hasar, pengaturan mode. Di sini tombol petir, dan untuk gambar lonceng ini untuk mencari motor di parkiran. Kita tekan seperti ini, motor akan berbunyi. Kita cari di parkiran, ketemu. Kalau nggak ketemu, berarti ente nggak bawa motor, motornya ditinggal di rumah. Dan terakhir, tambahan untuk alarm MP ini dilengkapi dengan baterai backup. Jadi seumpamanya pencuri atau maling itu membobol, melepas aki, kan biasanya kalau alarm-alarm yang pada umumnya jika sumber listriknya dimatikan atau dilepas, alarmnya tidak akan aktif. Nah, untuk alarm MP ini sudah dilengkapi dengan baterai backup. Jadi walaupun akinya dicopot, alarm itu tetap aktif. Buat teman-teman yang ingin pasang alarm seperti ini, silahkan lihat tutorial yang pernah saya buat di video saya, yaitu cara pasang alarm motor MP One Way. Silahkan dilihat dulu, dipelajari. Dan terima kasih telah menonton.